It's just money. It's made up. Pieces of paper with pictures on it so we don't have to kill each other just to get something to eat. It's not wrong, and it's certainly no different today than it's ever been. 1637, 1797, 1819, 37, 57, 92, 97, 2000, and whatever we want to call this. Shit. So take a look at it. Be careful. Those assets decreased by just 25% and remain on our book. That loss would be greater than the current market capitalization of this entire company. I'd like to speak to the guy who put this together. Eric Dale. And where is he? He's no longer with the firm. We have been trying to locate. Get me Eric Dale. It's okay. I understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frank Hakim dari kelas 2 AKB 1 dengan mata kuliah Manajemen Risiko, program studi akuntansi. Kali ini saya akan mereview film Margin Call yang merupakan tugas dari Manajemen Risiko. Selamat menonton. Nah, ceritanya ini dimulai ketika seorang analis junior menemukan bahwa aset perusahaan sudah menjadi bobrok sedemikian rupa, di mana kerugiannya ini melebihi total dari pendapatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun orang-orang di perusahaan tersebut yang mengetahuinya. Nah, dari sinilah para petinggi itu kemudian melakukan pilihan-pilihan yang sulit, seperti menahan aset tersebut dan berharap pasar membaik, atau menjual seluruh asetnya tanpa orang-orang ketahui bahwa nilai aset tersebut itu sudah rusak, atau yang terakhir itu kita mengakui ke publik. Nah, film ini itu terinspirasi dari kasus nyata yang terjadi pada tahun 2008, yaitu krisis keuangan global, khususnya kejatuhan pada Lehman Brothers, yaitu salah satu bank investasi terbesar di dunia. Walaupun nama perusahaan ini disamarkan dan tidak disebutkan secara eksplisit, tapi banyak pengamat yang langsung mengetahui kemiripannya. Film ini berlangsung hanya 24 jam saja, di mana pada baginya dilakukan PHK massal, termasuk salah satunya yaitu kepala manajemen risiko, yaitu Eric Dale. Look, I run risk management. I don't really see how that's a natural place to start cutting. Nah, di sini saya akan membahas beberapa resiko yang gagal dikelola dalam film ini. Pertama-tama tentu yaitu resiko modal. Ini tuh inti dari masalah pada film ini. Model resiko perusahaan ini menggunakan asumsi lama yang sudah tidak relevan lagi, dan tidak ada satupun karyawan atau orang di dalam perusahaan tersebut yang bertanya bahwa apakah model ini itu masih akurat gitu. Nah, mereka ini terlalu percaya pada angka, di mana angka tersebut didapatkan dari asumsi lama yang sudah busuk. Yang kedua adalah resiko pasar. Perusahaan pada film ini meletakkan seluruh asetnya pada satu keranjang yang sama, atau disebut juga mortgage-backed securities, di mana ketika pasar propertinya ini aman, maka semuanya juga aman. Akan tetapi ketika pasarnya ini mulai turun, maka portofolio mereka juga ikut turun. Mereka berasumsi bahwa pasar properti Amerika itu tidak akan jatuh, dan asumsi inilah yang membuat mereka itu jatuh. Jesus fucking Christ, who is that guy? Sam's boss. Berikutnya ada risiko likuiditas. Pada saat perusahaan mengambil keputusan untuk menjual semua asetnya, ini hanya diambil dalam satu hari, tim trading sadar bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk membuang seluruh aset yang nilainya miliaran dolar tanpa menggerakkan pasar tersebut. What you're thinking of doing. Well, I don't see any other choice. Nah, yang keempat menurut saya yang paling penting adalah risiko operasional. Ingat, kepala manajemen risiko yang dipecat pada pagi hari yaitu Eric Dale, ia sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting, akan tetapi ia tidak sempat menyelesaikannya karena ia langsung dipecat begitu saja. Tidak ada serah terima atau apapun. Aksesnya langsung diputuskan begitu saja. Bahkan ketika ia sedang mencoba untuk memperingatkan rekannya
tapi tidak ada gunanya. Bayangkan saja kalau Eric saat itu menyelesaikan laporan itu 1 minggu lebih cepat, mungkin ceritanya pasti akan berbeda. Sam, are you going to go with me on this? I don't know, John. This one is very ugly. Nah, yang terakhir menurut saya ini adalah resiko etika. Ketika perusahaan mengambil keputusan untuk menjual semua aset busuk tersebut kepada pembeli yang bahkan pembeli tersebut tidak tahu terhadap apa yang dibelinya. Itu bukan hanya keputusan tiba-tiba, itu adalah keputusan moral, dan malam itu mereka memilih jalan ketiga untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Tidak ada sistem kepatuhan di sana, karena budaya perusahaan ini dari atas ke bawah sudah terbiasa memprioritaskan profit di atas segalanya, termasuk di atas integritas. There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah resiko-resiko yang tadi saya sebutkan. Pertama, untuk mencegah resiko modal yang terjadi, kita harus melakukan validasi rutin atau validasi berkala, di mana setiap model resiko ini wajib diperiksa ulang kembali minimal per kuartal oleh tim independen yang tidak ikut dalam pembuatan dari model resiko tadi. Sehingga begitu ada perubahan yang signifikan pada kondisi pasar, validasi harus dilakukan saat itu juga atau dilakukan segera, tidak menunggu jadwal rutin. Jesus Christ. Are they gonna do it right here? Nah, berikutnya adalah resiko pasar. Menurut saya solusinya adalah melakukan diversifikasi dan batasan aset, di mana tidak boleh ada satu jenis aset yang mendominasi portofolio perusahaan dan harus memiliki batas tertentu, misalnya 15-20% saja. Selain itu, perlu dilakukan stress testing secara rutin, yaitu simulasi terburuk yang terjadi pada perusahaan supaya perusahaan tahu seberapa dalam mereka bisa jatuh kalau kondisi pasar itu sedang ekstrim. The real question is, who are we selling this to? Same people we've been selling it to for the last 2 years, and whoever else will buy it. Nah, berikutnya ada resiko likuiditas. Perusahaan harus punya rencana cadangan atau contingency plan sebelum krisis terjadi. Seperti berapa volume yang bisa dijual per hari tanpa menggerakkan pasar, siapa pembeli alternatif kita, dan beberapa cadangan kas minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan yang harus selalu ada. Semua itu harus dijawab sebelum krisis terjadi. Atau pada film ini, semua itu harus dijawab sebelum malam pada saat Peter Sullivan tahu tentang kondisi perusahaan. Look at these people wandering around with absolutely no idea what's about to happen. Berikutnya ada risiko operasional. Sebenarnya sangat mudah untuk mencegah risiko operasional yang terjadi pada perusahaan ini dengan cara melakukan protokol serah terima yang ketat sebelum melepas suatu karyawan, minimal 48-72 jam. Seperti contoh pada kasus Eric ini, perusahaan itu harusnya mendokumentasikan seluruh pekerjaannya dan menyerahkan pekerjaan tersebut dengan benar. Pada kasus Eric ini sebenarnya dia tidak bisa langsung dipecat begitu saja karena ia sedang mengerjakan sesuatu dan bahkan itu belum selesai. Shit. So, take a look at it. Be careful. Berikutnya adalah risiko etika tadi. Fungsi kepatuhan harus diberikan otoritas nyata, bukan hanya sekedar formalitas, sehingga mereka harus bisa menghentikan keputusan bisnis yang melanggar etika, sekalipun itu keputusan dari CEO mereka. Serta harus ada kanal pelaporan secara anonim supaya orang seperti Peter Sullivan itu tidak bingung antara memilih diam atau menghadapi tekanan sendiri. I must apologize for dragging you all here at such an uncommon hour, but from what I've been told, this matter needs to be dealt with urgently. So urgently, in fact, probably should have been addressed weeks ago. Nah, pada intinya, semua risiko itu bisa dicegah, bukan dengan mesin canggih
akan tetapi dengan satu hal yang sederhana, yaitu budaya memberikan ruang bagi seseorang untuk berbicara jujur sebelum semuanya terlambat. Yang terjadi pada film ini sebenarnya bukan karena tidak ada yang tahu. Peter tahu, Eric tahu, bahkan Sam Rogers pun tahu. Masalahnya, sistem tidak dirancang untuk mendengarkan mereka semua. Sekian dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.